Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai tutorial penggunaan software Bizagi Modeler dalam penyusunan peta proses bisnis atau penyusunan SOP. Jadi software ini banyak digunakan oleh instansi pemerintah, kementerian dan lembaga, dan juga oleh institusi swasta karena memang mudah digunakan, kemudian gratis, dan juga bisa diekspor ke dalam berbagai bentuk yang kita inginkan. Langsung saja kita mulai. Ketika di awal kita membuka software Bizagi ini, tampilannya adalah seperti ini. Kita akan melihat kotak yang kita sebut sebagai pool. Di sini ini menggambarkan SOP kita gitu. Jadi proses yang akan kita susun akan ada di dalam pool ini. Ini langsung saja kita ganti namanya dengan proses yang kita inginkan. Tinggal diklik, kemudian misalnya izin pemanfaatan data migas. Nah, jadi ini SOP yang akan kita susun. Selanjutnya kita bisa menambahkan aktor atau pihak mana saja yang terkait. Ini kita klik di sini, kemudian kita tambahkan lem. Langsung kita drag sesuai jumlah pelaku dari kegiatan ini. Kemudian kita klik, kita ganti namanya. Misalnya di sini adalah yang mengajukan permohonan. Kalau di migas namanya badan usaha atau bentuk usaha tetap. Kemudian permohonannya masuk ke sini ke BKPM. Kita sekarang namanya Kementerian Investasi ya. Setelah itu dari BKPM masuk ke Dijen Migas. Nah, ini bisa kita atur-atur ukurannya. Nah, di sini tiap proses itu dimulai dengan yang namanya start event. Jadi ada start event, ada intermediate event, dan ada end event. Jadi untuk start event itu selalu jumlahnya hanya boleh ada satu, sedangkan intermediate dan end event itu bisa lebih dari satu. Baik, kita mulai di sini prosesnya. Setelah itu kita tambahkan di sini. Ini task yang berwarna biru ini. Dimulai dari biru itu, proses yang dia lakukan adalah menyampaikan permohonan izin buka data migas ya. Nah, dalam menyampaikan permohonan izin ini dia kan membutuhkan beberapa dokumen. Nah, untuk dokumen-dokumennya bisa ditambahkan di sini. Kalau jumlahnya hanya sedikit, misalnya satu ya, langsung di sini. Kemudian ada simbol dokumen ini bisa kita drag ya, langsung di sini. Tapi kalau dokumennya yang dibutuhkan banyak, kalau ditaruh di sini mungkin akan penuh. Nah, kita bisa menambahkan satu pool lagi. Pool khusus untuk dokumen yang diperlukan. Ini kita taruh di luar ya, karena dia bukan pelaku tapi kelengkapan data, sedangkan yang di dalam tadi adalah aktor-aktor yang terkait. Kita tambahkan di sini dokumen, kita beri nama dokumen. Nah, kemudian di sini kita tambahkan, kita tarik saja, drag dokumen apa saja yang diperlukan. Kita klik kanan, edit text, misalnya surat permohonan pemanfaatan data. Ini satu. Dokumen apa lagi, kita klik, kita tambahkan lagi. Yang kedua, edit text, daftar data yang akan dimanfaatkan, misalnya data seismik,
data sumur bor, data survei dan sebagainya. Dan kita tambahkan lagi di sini, kita edit teks, surat pernyataan kesanggupan menandatangani confidentiality agreement. Nah, jadi mereka harus tetap menjaga kerahasiaan dari data tersebut. Nah, dari sini kemudian masuk ke BKPM. Ini bisa kita BKPM ya. Di BKPM prosesnya yang dilakukan adalah menerima dan meneruskan permohonan izin gitu. Jadi ini prosesnya melalui sistem, dan di BKPM itu dia belum melakukan evaluasi. Dia menerima sebagai pintu masuknya di BKPM, kemudian dia akan meneruskan ke instansi terkait. Dalam hal ini adalah Ditjen Migas. Dan di sini kita bisa tambahkan, karena ini menggunakan aplikasi ya, atau software, atau ya aplikasi perizinan. Nah, kita tambahkan simbol ini, data store di sini. Dan kita klik di sini. Ya, nanti bisa kita rapikan. Kemudian kita edit teks. Kita sebutkan aplikasinya ya, OSS. Online single submission, seperti itu ya. Jadi masuknya melalui aplikasi OSS prosesnya. Baik. Kita lanjutkan. Nah, dari BKPM izin ini akan diteruskan ke Ditjen Migas. Yang dilakukan oleh Ditjen Migas adalah melakukan verifikasi dokumen. Jadi apakah dokumennya itu lengkap dan sesuai. Nah, di sini kan berarti kan ada pilihan ya. Kalau prosesnya ada pilihan, kita menggunakan ini yang namanya gateway. Gateway itu ada bermacam-macam. Kalau yang simbolnya seperti ini namanya exclusive gateway, yang biasa, yang standar. Jadi itu atau itu pilihan, hanya salah satu. Kalau dokumennya lengkap seperti apa diteruskan gitu. Kalau dokumennya tidak lengkap dikembalikan, hanya salah satu. Nanti ada juga yang namanya misalnya paralel gateway, itu done, berarti semuanya itu dilakukan sekaligus. Atau ada juga inclusive gateway, itu dan atau satu atau lebih dari satu dilakukan gitu. Nah, di sini kita menggunakan exclusive gateway. Di sini kita klik kanan edit text. Kita tulis misalnya dokumen sesuai kesesuaian, misal tanda tangan ya, dokumen sesuai atau tidak. Bisa digeser-geser sesuai kebutuhan. Nah, kemudian ya tambahkan ini. Kalau tidak sesuai, berarti kan prosesnya kita kembalikan. Jadi dari Migas kembalikannya langsung ke pengajuan izin di OSS itu dia langsung baliknya ke sini ya, tidak ke BKPM dulu. Jadi langsung balik ke pengajuan izin. Tambahkan ini tidak, ini dokumennya tidak sesuai. Kemudian di sini ini kita bisa menambahkan keterangan di sini, anotasi.
permohonan ditolak gitu misalnya. Jadi ya kalau dia masih berminat untuk mengajukan izin ya dia harus mulai lagi dari awal. Nah, bisa kita perbesar gambarnya. Nah, kemudian proses selanjutnya, kalau sesuai, ini tadi kita kasih nama, kasih keterangan ya, dokumen sesuai. Maka ya proses selanjutnya adalah membuat konsep ya, membuat atau menyusun konsep surat izin. Jadi suratnya itu diprosesnya di sini di Ditjen Migas. Nah, jadi ini namanya proses yang tas ini, dan kita bisa kalau kita ingin mendetilkan proses apa yang terjadi di sini ya di dalam Ditjen Migas itu di unit-unit di bawahnya seperti apa, kita tinggal klik di sini dan klik kanan transform to sub process. Kita tinggal klik. Ya, simbolnya sudah berubah ya. Ini adalah simbol sub process. Nah, ini kita kalau mau mendetilkan tinggal edit, diklik kanan edit sub process. Kita klik saja. Nah, ini dia akan menjadi suatu baru. Ini diagram kita tadi. Nah, ini dia sub process ini di dalamnya itu mau kita tuliskan seperti apa gitu. Bisa kita tambahkan di sini di Ditjen Migasnya. Baik, kemudian kita lanjutkan. Jadi misalnya di dalam Ditjen Migas tadi kan ada dari atasnya ada Ditjen Migas. Jadi tadi prosesnya adalah menyusun konsep surat izin. Nah, di sini aktor-aktornya atau pelakunya kita breakdown lagi. Di Ditjen Migas itu jadi Ditjen Migas, ada direktur hulu misalnya ya prosesnya. Nah, ini kita gunakan tadi intermediate event. Jadi setelah tadi dokumen dinyatakan lengkap, dan sesuai. Nah, dari direktur hulunya misalnya melakukan menyusun konsep surat izin. Dari sini naik ke SES. Mereview konsep surat izin. Setelah itu dari SES akan naik ke Pak Dirjen misalnya.
seperti ini prosesnya di dalam start prosesnya. Oke, kemudian kita lanjutkan. Jadi kalau kita klik akan muncul ini ya, diagram ini, kita save. Nah, kemudian kita lanjutkan proses selanjutnya. Setelah menyusun konsep surat izin, dinyatakan oke, kemudian dia akan masuk ke BKPM tadi. Ini kalau masih seperti ini kurang rapi, kita bisa rapikan, klik seperti ini, kemudian dipilih align vertikal, dia akan rapi. Nah, di sini dari BKPM dia akan memeriksa atau mereview konsep surat izin yang disampaikan oleh Ditjen Migas. Setelah itu yang dilakukan adalah menerbitkan. Surat izin, dan surat izinnya akan sampai kepada balik ke yang mengajukan izin. Surat izin di sini. Nah, proses selesai seperti ini. Jadi di sini bisa kita lihat, nanti bisa teman-teman rapikan. Nah, prosesnya selesai, kemudian kita bisa melakukan ekspor, misalnya ekspor sebagai image. Kita beri nama tes izin data, kita save, dan akan muncul seperti ini tampilan dari permohonan surat izin pemanfaatan data Ditjen Migas. Baik, sekian untuk tutorial kali ini mengenai basic dari penyusunan peta proses bisnis menggunakan Bizagi Modeler. Ada lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.